Oke, di sini saya Arizal akan menjelaskan tutorial AutoCAD. Di sini saya menggunakan AutoCAD 2021. Untuk video pertama, saya akan membahas bab 1 dan bab 2. Oke, langsung aja. Di AutoCAD sendiri ada 3 macam perintah. Ada menu bar. Menu bar itu ini Home, Insert, Annonate. Dan toolbar itu ada yang ini, ada line, polyline, circle gitu. Dan ada juga perintah menggunakan shortcut, menggunakan keyboard gitu. Oke, lanjut. Oke, yang itu ya saya tadi udah jelasin. Yang ini namanya toolbar. Terus command line itu ini perintah akan muncul di sini nanti kalau sudah dimasukkan. Display itu lembar kerjanya. Crosshair itu adalah ini kursor. Lanjut. Untuk melaksanakan perintah AutoCAD bisa menggunakan enter atau space ya, spasi. Untuk membatalkan perintah menggunakan escape. Lanjut ke perintah control. Ya, ada yang pertama yang saya jelasin, ada yang sering saya pakai aja ya. Ada Ctrl N itu membuat gambar kerja baru. Yang kedua ada Ctrl S untuk menyimpan file AutoCAD. Ada lagi Ctrl Z untuk membatalkan perintah terakhir. Ada Ctrl X untuk memindah suatu objek ke lembar AutoCAD yang lain. Ada Ctrl C untuk mengcopy file. Ada Ctrl V untuk mempaste file. Udah kalau gitu ya yang sering digunain. Kita lanjut ke satuan dalam AutoCAD. Di AutoCAD sendiri tidak ada satuan, jadi kita menggambar tanpa satuan gitu. Tapi kita juga bisa mengatur acuan kita dalam menggambar gitu. Misal ini kita mau menggambar acuannya pakai cm atau meter atau milimeter, itu bisa diatur di option, ketik OP enter. Ini di user preference, ini bisa dipilih source content unit sama target drawing unit, ini bisa diganti sesuai pengguna gitu, penggunaan. Selain itu kita juga mengatur open and save-nya ya. Jadi semisal kita menggunakan AutoCAD 2021, sebisa mungkin kita atur ke AutoCAD yang versi yang lebih lama gitu. Misal di sini saya pakai save as-nya ke 2007. Jadi semisal ada AutoCAD 2007 membuka file saya, itu bisa kebuka gitu. Kalau nggak diatur, yang AutoCAD versi lebih lama nggak bisa ngebuka file saya gitu. Oke, untuk bab 1 paling gitu ya garis besarnya. Untuk lengkapnya bisa dibaca aja di modulnya. Saya lanjut ke bab 2, perintah dasar toolbar draw, atau ya setelah singkatnya ya perintah-perintah untuk membuat objek gitu. Yang pertama ada oh ya, kayaknya nanti saya lebih sering pakai shortcut ya untuk menggambarnya. Yang pertama ada perintah line. Perintah line itu shortcutnya L, enter, terus tarik garis, terus masukin panjang garisnya misal 10 gitu. Nah, itu berarti segini, terus enter lagi. Nah, bisa juga L, enter, 10 ke bawah, misal ke bawah 10 lagi, terus ke kanan 10 lagi, terus enter lagi. Tapi kalau line itu dia nggak jadi satu kesatuan garisnya deh, terpisah gitu. Oke, itu untuk line. Kita lanjut ke construction line. Construction line sendiri berfungsi untuk membuat garis lurus dengan panjang tak hingga. Fungsinya biasanya untuk garis pantu gitu, dalam pembuatan denah atau tampak gitu. Jadi misal di sini saya bikin pakai line dulu, garis. Terus saya ketik XL untuk construction line. Terus saya tarik, ya ortho modenya diaktifin ya untuk membuat garisnya tegak lurus. Tarik ke atas, enter lagi, XL lagi. Nah, ini kalau di zoom out nggak bakal ada batasnya, soalnya dia tanpa batas garisnya gitu.
Jadi sebagai garis batu aja itu untuk construction line. Jadi nggak perlu masukin panjangnya gitu, nggak usah, karena dia tanpa batas. Lanjut ke perintah polyline. Polyline sendiri mirip dengan line, tapi untuk polyline ini membuat garis tanpa putus. Nanti hasil akhirnya akan menjadi satu kesatuan objek yang utuh. Misalnya ini ketik POL, bukan. Perintah shortcutnya itu PL, enter. Tarik misal 10, bawah 10, sorry, saya ulangi, PL, enter, kanan 10, bisa ke bawah 10, ke kanan 10. Nah, ini misal saya klik atau saya blok ini, dia akan menjadi satu kesatuan. Nah, itu bedanya antara line dan polyline. Saya lanjut ke polygon. Polygon sendiri untuk membuat objek segi banyak, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Caranya ketik POL, shortcutnya polygon, enter, masukin jumlah sisinya. Misal saya mau membuat segi 5 gitu, ketik 5, enter, terus saya klik di lembar kerja, terus nah ini ada pilihan, pilih yang atas atau bawah. Nah, saya pilih yang atas dulu ya. Nah, kayak gini. Terus masukin radiusnya atau jari-jarinya gitu. Misal 5. Jadi dia dari titik tengah ke titik luar. Nah, ini panjangnya 5. Nah, ini kan tadi pilihan yang inscribe in circle. Jadi dia ada di dalam lingkaran. Misal saya buat lagi yang circumscribe about circle. Polygon 5, tarik, pilih yang bawah 5, ini sama ya. Nah, ini dia lebih besar karena dia berada di dalam, di luar lingkaran kayak gini. Nah, kalau sini yang lebih kecil ini dia ada di dalam lingkaran gitu. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di modul ya. Lanjut ke perintah rectangle atau membuat objek segi 4 gitu. Ketik REC, rectangle, enter, tarik, masukin angkanya. Caranya untuk sisi atas dulu ya, berarti misal 10 dikali itu kalau di AutoCAD pakai koma, misal 5. Bentar. Jadi sisi atasnya 5 dan sisi sampingnya sisi atasnya 10, sisi sampingnya 5 gitu. Kalau misal angkanya koma, berarti caranya gini, misal 10,5 bagi 10,5 dikali 5,5. Nah, gitu. Jadi panjang sisi atasnya 10,5, sisi sampingnya 5,5 gitu. Oke, itu untuk rectangle. Kita lanjut ke perintah arc. Arc itu untuk membuat objek berbentuk busur lingkaran atau bidang lengkung. Caranya ketik A, enter. Nah, kalau bisa ortho modenya dinonaktifin untuk mempermudah. Nah, untuk arc itu harus ada 3 titik untuk membuat objeknya. Nah, titik pertama klik, titik kedua klik, titik ketiga klik. Nah, ini untuk garis lengkungnya ya. Oke, gitu. Kita lanjut ke perintah circle atau untuk membuat lingkaran. Ketik C, enter, klik di bidang kerjanya, terus tarik, masukin radiusnya. Radiusnya itu misal 5, enter. Itu untuk circle menggunakan radius. Kalau biasa menggunakan diameter juga bisa. Ketik C, enter, ketik D, enter, ketik C, enter, tarik, ketik D, enter, terus masukin diameternya 10, enter. Nah, ini kan ukurannya sama, karena jari-jari 5 dan diameter 10 itu kan sama, gitu. Untuk settingan awalnya sih untuk perintah circle itu menggunakan radius ya, atau jari-jari.
Kita lanjut ke perintah revision cloud atau membuat objek menyerupai bentuk awan. Caranya ketik REVC, enter, terus tarik. Nah, kayak gini. Kan itu membentuk awan ya, gitu. Terus ada juga beberapa perintah di dalam revision cloud ya. Misal ketik RVC, enter, ketik A, enter, itu kita masukin panjang si lengkungnya itu loh. Lekuk-lekuknya itu. Misal saya masukin 7. Enter. Terus ketik S. S itu untuk mengatur style garisnya gitu. Nah, ini kan ada normal dan kaligrafi. Yang tadi saya buat itu kan normal, saya pilih yang kaligrafi sekarang. Terus tarik. Nah, kan beda tuh. Lengkung-lengkungnya lebih besar, karena ini saya atur lebih besar dari yang sebelah kiri. Dan jenis garisnya kan beda deh, kaligrafi. Gitu. Oke. Saya lanjut ke perintah selanjutnya, itu perintah SP line untuk membuat garis lengkung tak beraturan. Caranya ketik SPL, enter. Nah, misal tarik ke samping 10, enter. Nah, terus tarik ke bawah 10 lagi, enter. Nah, gini. Nah, gini. Nah, ini perintah ini biasanya digunakan untuk membuat garis kontur. Gitu. Ini kan ada cara untuk menutup si SP line-nya secara otomatis gitu. Dengan cara ketik C, enter 2 kali. Nah, ini dia otomatis menutup. Jadi sangat berguna untuk membuat kontur ya. Nah, oke. Nah, kita lanjut ke perintah selanjutnya, perintah ellipse. Caranya ketik E, L, enter, terus ortho modenya diaktifin biar tegak lurus. Misal tarik ke bawah dulu, kita masukin, kalau yang awal itu kita masukin diameternya, misal 10, misal 10. Nah, terus tarik ke samping, misal 5. Nah, kayak gini. Ini kan sama karena ke bawah diameter 10, yang ke samping itu pakai radius. Kenapa ini beda ke bawah sama ke sampingnya, atau print pas narik awal dan narik yang kedua itu beda, karena emang udah gitu ya dari AutoCAD-nya. Kenapa ini lingkaran ya, diameter 10 sama jari-jari 5 kan sama aja gitu. Kita pakai contoh yang lain, ellipse, tarik ke bawah 5. Nah, kita tarik ke samping misal 10. Nah, ini kan tadi dia ke bawahnya diameter 5, sampingnya jari-jari 10 gitu. Kita lanjut ke perintah heads. Heads itu untuk membuat arsiran. Misal ini saya buat rectangle dulu 10 kali 10. Terus saya heads, ketik H, enter. Nah, ini misal ini ada yang solid ya. Saya coba yang solid dulu. Nah, ini dia arsirannya solid. Misal mau bikin yang lain ya ketik H, enter, terus pilih di sini patternnya ya. Di sini ada banyak ya, ada arsiran dari ya tinggal juga aja lah, ada arsiran bata, arsiran pasir, arsiran beton gitu. Misalnya saya pakai arsiran batu bata. Nah, ini kan kelihatan tuh. Karena mungkin si skalanya nggak sesuai gitu. Misal saya ganti 0,1 lah. Masih nggak berubah, saya coba 10. Nggak bisa juga, coba 0,001. Oke. Nah, ini kan kayak kecil banget ya. Coba kita klik lagi, kita atur skalanya lagi 0,01. Nah, udah lumayan ya. Jadi kalau mau ngatur skalanya tinggal di klik terus diatur. Di sini juga bisa ngatur angle-nya atau sudut dari arsirannya. Misalnya ini saya ganti 45, enter. Jadi akan miring arsirannya gitu. Oke, saya lanjut ke perintah selanjutnya, itu perintah sebentar. Perintah multi-line text. Caranya ketik enter. Nah, ini untuk membuat tulisan ya di AutoCAD.
Nah, di sini bisa ngatur ukuran fontnya, jenis fontnya, pakai Arial atau yang lain. Gitu. Misal saya ketik AAAA, terus escape, yes. Saya ulangi, MT, enter, tarik, BBBB. Kalau nggak escape ya ketik, klik di luar dari si teks ini, misal di luar, klik, nah ini udah jadi. Jadi jangan di enter ya, misal kalian enter ya, misal AAA, enter, dia akan ke bawah, nggak ada ujungnya nanti, gitu. Jadi harus diklik di luar. Kalau nggak pakai shortcut MT bisa pakai ini, teks yang huruf A ini, sama aja, gitu. Kita lanjut ke perintah boundary. Perintah boundary itu untuk membuat objek polyline dari objek lain yang membentuk kurva tertutup. Contohnya kayak gini. Kayak gini, misal saya bikin objek tag peraturan ya. Kita buat objek tag peraturan. Nah, saya ketik PO untuk shortcut boundary. Saya pilih pick point. Klik di dalam area objek yang saya buat. Terus enter. Nah, ini dia jadi sebuah objek polyline ya. Nah, yang samping-samping ini bisa saya hapus. Nah, tuh. Tuh, yang samping bisa saya hapus. Nah, gitu. Oke, saya lanjut ke perintah selanjutnya, itu perintah multiline. Multiline itu untuk membuat garis ganda. Caranya klik ML, enter, C, enter, set, enter, S, enter, masukin jarak antar garisnya gitu. Misal 5, enter. Terus tarik garis. Nah, itu kan double garisnya tuh. Biasanya untuk membuat dinding pada denah. Gitu. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya, itu perintah, oh sudah selesai ya. Jadi mungkin kalau ada yang kurang lengkap atau kurang jelas bisa dibaca di modul juga ya. Oke, itu untuk video pertama saya sudah menjelaskan untuk bab 1 dan bab 2 nya. Untuk bab selanjutnya akan saya lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.